Halo semua. Eh, yang belum tahu saya di sini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Henim Lestari Manik. Saya dari siswa 3 Santa Elizabeth Medan, prodi D3 Kebidanan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat praktek ANC atau antenatal care. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan alat-alatnya, dan ini alat-alat saya. Maaf, alatnya tidak tersedia dengan lengkap. Saya hanya memiliki beberapa alat yang bisa saya gunakan sewaktu praktik nanti. Teman-teman, karena saya tidak mempunyai pantom, jadi saya menggunakan kardus, dan ini saya gunakan sebagai tempat bayi nanti ketika lahir dan diletakkan di perut ibu. Dan ini adalah tempat bayi nanti ketika bayinya sudah lahir dan diletakkan di sini. Dan ini ada kain untuk meletakkan leher bayinya nanti. Baiklah, di sini saya akan menggunakan alat APD dulu terlebih dahulu, yaitu alat pelindung diri dimulai dari kepala. Kita akan menggunakan penutup kepala. Setelah itu kita gunakan kacamata. Setelah itu kita gunakan masker. Setelah itu kita menggunakan selemek. Setelah itu kita menggunakan sepatu boot. Dan kita pastikan kita tidak menggunakan alat perhiasan seperti gelang, cincin, dan kalung. Di sini saya akan memastikan keadaan baik dan kita akan memastikan pembukaan ibu sudah berapa. Terlebih dahulu kita mencuci tangan dengan 7 langkah. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Pertama kita menggunakan one hand. Setelah kita selesai menggunakan one hand, kita membuka spuit. Setelah kita buka spuit, kita mematahkan ampul. Setelah itu kita menyedot cairan dalam ampul ke spuit. Setelah itu selesai, kita mendekatkan alat-alat ke isi ibu. Jika alat sudah kita dekatkan dan kita sudah menggunakan handscoon, 2 handscoon, kita akan melakukan vulva hygiene. Kita ambil 3 kapas. Setelah itu kita basahi dengan air DTT. Setelah itu kita bersihkan vulva ibu, yang dimulai kita buka labia minora dan labia. Setelah itu kita bersihkan dari atas hingga ke bawah. Setelah itu dibuang ke nirbeken dari atas sampai ke bawah. Kita buang ke nirbeken yang tengah-tengah dari atas sampai ke bawah. Setelah itu kita pastikan handscoon kita tidak kotor. Jika handscoon kita tidak kotor, kita bisa melanjutkan tindakan. Jika kotor, kita bisa menggantinya dengan yang baru. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan ibu. Baik ibu, saya di sini akan melakukan memastikan pembukaan ibu berapa. Maaf ya ibu kalau sakit ya ibu. Kita masukkan 2 jari tangan kita ke dalam. Setelah itu kita raba. Jika ketuban belum pecah, kita pecahkan dengan setengah koher. Kita ambil setengah koher. Setelah itu kita masukkan dengan keadaan seperti ini. Setelah itu kita putar dan kita pecahkan air ketubannya. Jika air ketuban sudah keluar, kita pastikan kita menilai air ketuban. Air ketuban yang bagus itu jernih dan tidak berbau. Jika sudah, kita keluarkan setengah kohernya, kita putar lagi. Setelah itu kita keluarkan. Setelah selesai, kita membuka sarung tangan. Dan setelah di sini kita akan memeriksa DJJ-nya dengan kita ukur dengan nadi ibu, dan kita lakukan, kita beritahu kepada pasien bahwa kita akan melakukan tindakan tersebut. Baik ibu, di sini saya akan melakukan DJJ ibu dulu ya ibu. Setelah itu kita dengarkan DJJ bayi. Setelah
Kita dengarkan DJJ bayi, kita bandingkan dengan nadi ibu. Baik ibu, tangannya bisa saya minta ibu. Setelah itu kita bandingkan DJJ-nya. DJJ normal itu 120 sampai 160 per menit. Setelah selesai kita lakukan pemeriksaan DJJ, menghitung DJJ, kita lakukan pengisian patogram. Baiklah, kita di sini meminta ibu untuk dia mau posisi seperti apa. Baik ibu, karena kepala janin sudah nampak, ibu mau melahirkan seperti apa ibu? Posisi seperti apa? Miring bisa ibu, jongkok bisa juga bu, berdiri bisa juga. Senyaman ibu aja bu. Setelah itu, kalau ibu ingin mengeran, bisa sewaktu hisnya ya bu. Kalau sudah kuat apanya, ingin mengerannya, eran aja tidak apa-apa ya ibu. Baiklah, di sini saya akan meletakkan karpet di bawah bokong ibu. Baik ibu, pantatnya bisa diangkat ya ibu sedikit ya ibu. Saya akan membuat karpet di sini alas bokong ibu agar nanti darahnya tidak lari kemana-mana. Baik ibu, di sini pembukaannya sudah lengkap ya ibu. Ibu mau melahirkannya seperti apa ibu? Ibu mau jongkok bisa, berdiri bisa ibu, miring juga bisa ya ibu. Itu senyamannya ibu aja, bagaimana ibu? Tapi kalau ibu sudah lapar dan haus, ibu bisa makan ya ibu. Nanti bapak bantu untuk memberikan makan dan minuman untuk ibunya ya pak. Jika kontraksi tidak ada, ibu bisa istirahat ya ibu. Sembari kita menunggu kepalanya lahir, kita bisa memastikan kembali DJJ bayi. Letakkan handuk bersih dan kering di bawah perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, setelah tampak kepala bayi, maka lindungi perineum ibu dengan satu tangan. Kita pastikan tidak ada tali pusat di lehernya. Setelah kepala lahir, kita tunggu hingga dia memutar vaksin luar yang berlangsung secara normal. Setelah putaran vaksin luar selesai, kita pegang kepala bayi secara parental. Menganjurkan ibu untuk mengeran saat kontraksi. Dengan lembut, gerakkan kepala bayi ke bawah dan distal hingga bahu ke depan muncul di bawah arkus pubis. Kemudian lakukan juga sebaliknya di bawah. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah untuk memopang kepala dan bahu. Setelah tubuh lahir, setelah bayinya lahir, kita akan menilai bayinya apakah bayinya apakah bayinya nangis dengan spontan, apakah dia bernapas dengan tanpa kesulitan. Setelah itu kita lihat pergerakan bayi, apakah pergerakan bayi aktif. Setelah itu kita lihat kulit bayi, apakah kulit bayi pucat atau tidak. Setelah itu kita keringkan tubuh bayi. Nah, jadi mati.
Setelah kita keringkan bayi, kita ganti handuk dengan handuk yang baru. Setelah itu kita biarkan dia menghadap ibu dan kita akan melakukan IMD. Biarkan mulutnya mencari puting susu ibu. Setelah itu kita periksa kembali uterus ibu untuk memastikan tidak ada janin lagi. Setelah bayi lahir dengan 1 menit, kita beritahu kepada ibu kalau kita itu akan menyuntikkan oksitosin. Baik ibu, di sini saya akan melakukan penyuntikan oksitosin ya ibu. Setelah itu kita suntikan oksitosin di paha ibu. Setelah itu kita tunggu 10 menit oksitosinnya bereaksi. Setelah 2 menit sejak bayinya lahir, kita akan melakukan pemotongan tali pusat. Setelah 2 menit ya, kita melakukan pemijitan pada tali pusat ibu sekitar 5 cm dari pusat. Setelah itu kita klem pakai arteri klem. Kita pijit lagi sekitar 5 cm. Setelah itu kita klem juga pakai arteri klem. Setelah itu kita potong dengan pisau. Kita potong dengan gunting tali pusat. Setelah itu kita ambil umbilical cord dan setelah itu kita pijat lagi ya ke pusatnya sekitar 2 cm. Setelah itu kita lengketkan umbilical cordnya. Setelah itu kita ambil arteri klemnya. Setelah itu kita letakkan bayi tengkurap pada dada ibu. Setelah itu kita selimuti ibu dan bayi dengan kain yang kering. Biarkan bayi menyusui selama 1 jam. Pindahkan arteri klem ini sekitar 5 cm ke atasnya ke sini. Tapi kita urut dulu agar darahnya tidak muncrat. Setelah itu kita letakkan satu tangan di atas kain yang ada di bawah perut ibu ya, atau di atas simpisis untuk mendeteksi bahwa kontraksi lain memegang klem dan mengangkat tali pusat. Ini tangan kita buat di atas simpisis. Setelah itu tangan yang satu lagi kita itu memegang tali pusat. Jika tali pusat keluar, kita akan mengulurnya. Kita tidak boleh menarik tali pusat, tapi kita boleh mengulurnya. Setelah itu kita lakukan kembali pemijitan tali pusat agar darahnya tidak keluar sekitar 5-6 cm. Setelah itu kita pindahkan arteri klemnya. Saat plasenta muncul seperti ini di introkobus vagina, lahir plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tepatkan plasenta di pada wadah yang pada piring plasenta. Segera setelah plasenta lahir, lakukan mastisis uterus. Kita melakukan mastisis uterus dengan telapak tangan difundus. Lakukan mastisis dengan pergerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi.
hingga fundus menjadi keras. Periksa kedua sisi plasenta, maternal dan fetal. Periksa plasenta telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta ini. Plasenta ini kita masukkan ke dalam plastik dan bisa kita sisihkan menurut keyakinan suku setempat. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Jika uterus sudah berkontraksi dengan baik, kita celupkan sarung tangan kita ke larutan klorin. Setelah itu kita cuci dengan air yang mengalir. Setelah itu kita pastikan kandung kemih ibu sudah kosong. Apabila kandung kemih ibu tidak berisi, kita bisa anjurkan ibu. Ibu, apakah ibu bisa berkemih dengan pispot? Jika tidak, kita akan menggunakan kateter yang sekali saja. Setelah itu, kita anjurkan ibu untuk melakukan massage. Kita ajarkan ibu bagaimana melakukan massage. Baik ibu, ibu bisa melakukan massage ya ibu, sama bapak juga bisa bu. Kalau melakukan massage itu, kita letakkan tangan kita di perut ibu kan bu. Setelah itu kita putar-putar ibu, ini bu, perut ibu. Jika dia bu keras, berarti kontraksinya baik ya ibu. Setelah itu kita nilai kembali, kita periksa kembali ibu nadinya, tekanan darah ibu. Setelah itu kita pantau kembali bayinya, apakah dia bernapas dengan baik. Ini kan sudah 1 jam setelah dia menyusui, baru kita pantau dia. Setelah itu kita baru bisa kita timbang dia. Setelah itu kita lakukan pemberian imunisasi, pemberian vitamin K, salep mata, dan yang lain-lain. Setelah itu kita tempatkan semua peralatan ke dalam larutan klorin seperti ini. Kita buka dia seperti ini selama 10 menit. Kita gunakan alarm. Jika lewat dari 10 menit, dia akan bisa berkarat. Buanglah sampah-sampah yang terkontaminasi pada tempatnya. Setelah itu kita bersihkan ibu, kita bersihkan paha ibu, kita bersihkan. Terus setelah itu kita bersihkan lingkungannya dengan air klorin. Setelah itu kita bersihkan juga dengan air DTT. Kita bersihkan seluruh ruangan. Pastikan ibu merasa nyaman, dan apabila ibu lapar kembali, kita bisa menyuruh keluarga atau saudaranya untuk memberikan dia makan. Baik Pak, Ibu, jika nanti Ibu ini mau makan, tolong diberikan ya Pak. Udah lapar dia karena sudah melahirkan anak Bapak ya Pak. Jangan lupa ya Pak dikasih Ibu ini makan ya Pak. Setelah kita selesai semua melakukan tindakan, kita mencuci tangan kita dengan 7 langkah. Setelah itu kita mengisi patograf.